Si Pak. Enggak ya. Pak, ada kok Pak, taga di logo Pak. Yang malam berubah lalu sidang galak tunang menari macam bapak sawak saya isi kan bersisi cabian sirih jaga lapina ia rokok paganakan dia siang na babi hari malam babi minyak elok dari kita mulai kurang rami lah menantikan. Assalamualaikum. Aku berada di sekolah Saidang malam berabang lalu oleh bagi Saidang salam dan sabar sama hari salam kurang silurat buka sawak sama nasi kan bersisi cabai sirih gatok lapina hilang rokok pemenatan.
buat saya sebenarnya ya. Saya waktu itu kesini untuk peresmian kotaku, itu jadi jalan, jembatan, dan jembatan juga di sana, alhamdulillah ya. Itu saya ucapkan selamat untuk Nagari Selayu, karena memang waktu saya terpilih tahun 2019, kata Pak Epiardi, yang paling banyak dibantu itu harus Selayu, karena Selayu itu kampung ayah katanya. Ya. Makanya 2019 saya kepilih, langsung program saya untuk 2020 itu saya berikan kotaku untuk Nagari Selayu. Ya, kenapa saya berikan kotaku? Karena anggarannya paling besar itu kotaku. Kalau Tiseu itu anggarannya hanya 500 juta. Waktu itu masih 600 juta. Turunnya 5 tahun sekali pas mau kampanye aja. Ya, saya selama 5 tahun ini Pak Bu, saya perlu laporkan juga. DPR RI itu reses 3 bulan sekali. Lamanya itu 2 minggu, 2 sampai 3 minggu. Tapi kalau saya reses bisa sebulan saya di Sumatera Barat ini muter. Karena saya membuktikan ke masyarakat bahwa anggota DPR RI itu harus bagaimana sih, seperti apa anggota DPR RI itu harus bertindak. Selain programnya ada, anggota DPR RI juga wajib turun ke tengah-tengah masyarakat supaya tahu aspirasi apa yang diperlukan oleh masyarakatnya. Ini saya tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Alhamdulillah itu terus saya lakukan, dan nanti 2024 itu tahun terakhir saya di DPR RI. Saya berjuang dulu ya. Jadi makanya kalau ada program, kalau belum dapat program dari saya, bedah rumah udah pernah dapat belum? Mana yang belum? Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan aja, kita jujur-jujuran. Mana yang belum dapat bedah rumah, angkat tangan. Oke, ya. Gak apa-apa, nah, nanti didata. Nanti saya minta didata, ya. Oh, budo-budo belum juga? Masya Allah. Oke, nanti kita kasih bedah rumah, ya. Irigasi, siapa yang belum pernah merasakan manfaat irigasi, angkat tangan. Udah kan? Ya memang, alhamdulillah. Karena memang irigasi itu dia mengaliri bandanya banda besar ya. Banyak, alhamdulillah. Lalu siapa yang mau program Pamsimas air minum? Udah pernah dapat belum? Siapa yang memerlukan bantuan air minum Pamsimas? Angkat tangan. Udah pernah? Batu Pelano kan saya semua kemarin tuh. Saya Selayo ini kan saya kemarin banyak kan? Iya. Air minum, oke, saya juga ada program Pamsimas air minum. Itu untuk air minum masyarakat, ya, dikerjakan oleh masyarakat, dibangun oleh masyarakat, dan dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Lalu ada lagi program Sanimas, sanitasi masyarakat. Siapa yang perlu WC-nya diperbaiki? Udah, rumahnya udah bagus semua nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Itu juga ada program dari pusat dari saya. Nah, kalau udah bicara program pasti rame. Nah, langsung ngoceh semua ibu-ibunya ya Pak. Kalau saya kepilih lagi, lanjut lagi programnya sampai 2029. Ya. Kita doa dulu ya Bu ya. Insya Allah. Itu semua kehendak Allah Bu, Allah ya kun fayakun. Bapak ibu-ibu yang saya cintai, ini kita sudah masuk tahun politik. Ya, saya mau berpesan kepada masyarakat saya. Tolong masyarakat Kabupaten Solo, janganlah mau dipecah belah. Hanya demi kepentingan 5 tahun sekali. Kita belajar dari tahun yang sebelum ini. Bagaimana kita dipecah belah sedemikian rupa sehingga ada yang sekasur nggak ngomong, ya kan? Ada yang serumah tapi saling buang muka, ada nggak? Ada. Saya dulu turun di sini sampai saya dibentak-bentak padahal nggak ada urusannya.
Cuma karena urusan-urusan 5 tahun sekali. Saya kesini waktu itu peresmian program saya. Tapi dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Orang ada di tangan rakyat. Yang berkuasa itu adalah rakyat. Sampai dunia kiamat rakyat yang berkuasa. Presiden, gubernur, bupati, periodenya cuma 5 tahun sekali. Bupati boleh berganti, gubernur boleh berganti, presiden boleh diganti. Namanya rakyat tetap jadi penguasa di negara di bumi Indonesia kita. Kalau masyarakat menilai apa itu? Dan juga waktu proses pilkada kemarin, walaupun ada putra daerah, saya juga nggak masalah. Tapi saya dapat suara juga kan di sini, banyak juga suara saya di sini. Ya, di sini ada tokoh yang saya banggakan tuh Pak Khairul itu. Mana beliau? Beliau ini boleh dibilangin datang nggak diundang, pergi nggak dijemput itu. Kayak jelangkungnya. Keberadaannya nggak kelihatan, tapi dia ada gitu. Saya lihat dari Pak Khairul mana? Yang ada cuma ajudan yang Pak Khairul nih. Kalau yang ini di mana-mana suara paling datang berteriak itu selalu. Jadi ada dua macam di Selayu ini. Ada yang kayak jelangkung, ada yang kayak setan, ada yang kayak ini. Bercanda ya. Jadi kalau Kang Joni ini bagi saya nggak asing. Dia tetap kokoh dengan pendirian dan dia berusaha. Dan juga banyak pembangunan itu usulan dari beliau melalui Pak Wali dan juga Pak Aurizal, termasuk Pak Sultan Bahri. Selama ini di Golurah, kalau pegawai macam Pak Albert nih mendengar dipindahkan ke Golurah menggigil itu. Tapi saya tidak berharap seperti itu lagi. Saya tidak mau lagi ada daerah yang terisolir. Alhamdulillah kemarin baru kita lihat sudah dilaksanakan pembangunan jalan. Perjuangan Ibu Atari 39 miliar, tak hujan berimbun rata. Ini Selayu Batu Ciri itu 6 miliar lebih Bapak Ibu. Dan banyak lagi ada 28 miliar dana APBN. Dan termasuk ini Batang Lembang. Dan alhamdulillah tadi malam waktu Bu Atari pulang, saya di WA oleh Kepala Balai. Kepala Balai mengatakan, Pak Bupati, ini program Ibu Atari dapat satu lagi, dana dalam bentuk impres. Nah, Bu Atari menyarankan untuk tetap di Kabupaten Solo. Nah, daerahnya mana Pak Bupati? Selayu, Batu Pelano Pak. Batu Pelano Pak. Nah, ini udah terlambat Kang Joni. Jadi karena ada program, saya dilihat yang udah kita usulkan itu ada beberapa di Lembah Gumanti, yaitu jalan Simpang Kulimani sampai melingkar ke Bukit Cambai. Alhamdulillah sudah ketok palu 22 miliar lagi. Bapak Bupati oleh Kota minta tolong, saya pengen ketemu Bu Atari. Saya hanya minta Pak 5 miliar saja Pak, ini sudah banget Desa Merdeka. Saya bilang ya nanti saya sampaikan. Orang lain daerah lain minta 5 miliar saja Pak, susahnya luar biasa. Jadi kita Solo ratusan miliar setiap tahun. Kalau tidak itu Pak, sedikit pernyataannya tentang Selayu Pak. Saya sudah cukup banyak pembangunan yang ada di Selayu. Apakah untuk program di tahun-tahun berikutnya akan semakin ditingkatkan Pak? Kita pembangunan berkeadilan. Gadang nagari, gadang pembangunan, KTM nagari. Itu namanya berkeadilan, proporsional. Anggaran kita berbasis kebutuhan rakyat. Makanya saya datang ke sini, saya menyerap aspirasi masyarakat. Siapa yang mengusulkan, kalau itu memang sesuai dengan aturan dan tidak melanggar aturan, insya Allah akan kita lakukan. Jadi prinsipnya seperti itu. Semua nagari akan kita bangun. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini kemana Pak? Kita mau apa nih pemuda? Oke, siap Pak. Dari 250 miliar untuk Sumbar berapa yang sudah untuk Kabupaten Solo sendiri? Untuk detailnya teknis saya sama tim nanti ya. Oke, terima kasih Bu Tari.